Om Swastiastu, halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Trisliana Dwi dokter adaptasi dari Universitas Udayana. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pain management atau manajemen nyeri. Pada video kali ini, saya akan menjabarkan 4 hal, yaitu yang pertama adalah mekanisme perjalanan nyeri, yang kedua, untuk mengetahui berbagai macam instrumen penilaian nyeri. Yang ketiga, yaitu jenis-jenis nyeri yang ada. Yang keempat, yaitu WHO Step Ladder Pain Management. Pertama-tama, kita harus mengetahui apakah definisi dari nyeri tersebut. Definisi dari nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, diakibatkan oleh kerusakan suatu jaringan yang nyata atau yang berpotensi untuk rusak. Definisi ini diambil dari IASP, yaitu International Association for the Study of Pain. Nyeri memang sangat penting bagi tubuh kita karena memang berfungsi sebagai alarm dalam tubuh. Jadi nyeri memberikan kesadaran kepada kita bahwa adanya potensi kerusakan pada dalam tubuh, sehingga memotivasi individu untuk menarik diri dari situasi yang mungkin merusak dan melindungi bagian yang rusak selama masa penyembuhan. Setelah sembuh, menghindari pengalaman serupa di masa mendatang. Namun, nyeri juga tidak menguntungkan apabila nyeri masih ada meskipun rangsangan telah hilang. Lalu, terkadang nyeri muncul tanpa stimulus, kerusakan atau penyakit yang dapat dideteksi. Berarti salah alarm. Nyeri juga dapat menjadi berlebih sehingga membahayakan vital pasien dan tidak mengakomodasi penyembuhan. Contohnya, reaksi manusia terhadap nyeri yaitu adanya takikardi, kemungkinan adanya serangan jantung, gangguan respirasi, stroke, dan juga komplikasi yang lain. Sehingga nyeri dibutuhkan penilaian dan manajemen nyeri yang ada kuat untuk menghindari tanda-tanda yang tidak menguntungkan ini. Selanjutnya, mekanisme perjalanan nyeri dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu transduksi, di mana merupakan proses penerimaan stimulus oleh syaraf aferen, yaitu nociceptor, ke sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu transmisi, di mana proses penyaluran stimulus dari saraf aferen ke sumsum tulang belakang yaitu dan ke otak melalui traktus sensorik. Yang ketiga yaitu modulasi, di mana adanya aplikasi atau inhibisi sinyal neural yang terkait nyeri di cornum medulla spinalis ke syaraf aferen dan juga descending. Yang keempat adalah persepsi, di mana sinyal neural yang diterjemahkan di cerebri yang terkait dari 3 faktor ini diterjemahkan menjadi rasa tidak nyaman yang disebut juga nyeri. Jadi kita harus mengetahui perjalanannya dulu. Pertama-tama adanya stimulus, noxious stimulus, yaitu stimulus yang membahayakan, terkena pada dideteksi oleh nociceptor di visceral kah atau biasanya juga di superficial. Lalu kita bisa lihat adanya neuron, yaitu neuron alpha delta fiber atau fiber C yang dibawa ke horn yang belakang ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang ini dia dari sisi belakang tulang belakang akan disalurkan ke neuron yang kedua, lalu naik ke atas sumsum tulang belakang, yaitu ascending tract, dan juga disebut spinothalamic tract. Di mana di situ akan
disambungkan ke talamus, dan dari talamus akan disalurkan ke korteks cerebral yang berkaitan oleh tempat ini. Misalkan dan yang penting untuk diketahui adalah apabila yang kita rasakan adalah nyeri di tangan kanan, maka cerebri cortex yang akan diaktifasikan yaitu di sebelah kiri, karena adanya perpindahan sisi di sumsum tulang belakang. Setelah adanya sistem aferen naik ke atas, lalu akan ada juga descending modulation, yaitu modulasi yang ke bawah akan saya jelaskan setelah ini. Tetapi modulasi bisa menambahkan atau mengurangi rasa nyeri itu sehingga persepsi dari nyeri tersebut bisa berubah dari awal yang sebenarnya stimulus yang ada. Jadi yang seperti saya sebut sebelumnya, yang pertama adalah adanya transduksi, di mana adanya konversi stimulus mekanikal, kimiawi, dan termal yang berbahaya sehingga menjadi impuls nociceptif oleh syaraf aferen. Dan syaraf stimulus ini dapat diterima oleh neuron alfa beta, dan alfa C. Tetapi yang sering dijumpai adalah alfa beta dan juga yang C. Lalu setelah impuls nyeri itu sudah dikonversi oleh syaraf yang primer, yaitu yang ini, yang alfa beta, alfa delta, dan C, itu akan ditransmisikan ke dorsal root ganglion dari belakang, lalu akan sampai ke sumsum tulang belakang, di mana akan menyampaikan impuls nyeri dari perifer ke sumsum tulang belakang, ascending yaitu lewat spinothalamic tract spinothalamic, lalu ke talamus dan juga korteks cerebral. Jadi dari sini, dari C dan alpha fiber lalu ke dorsal root ganglion, akan adanya crossing di sini, dan naik ke spinothalamic, ke talamus, langsung ke talamus dan juga ke cerebral cortex. Sedangkan untuk modulasi, di mana si impuls syaraf kembali turun descending ke sumsum tulang belakang bawah untuk menginhibisi atau kadang dapat amplifikasi impuls nyeri. Jadi pertama-tama adanya mulai dari midbrain, ini bisa langsung ke medula, lalu juga ke spinal cord, lalu kembali lagi ke syaraf aferen yang di daerah yang sama. Memang ada proses yang sangat penting di daerah modulasi ini. Jadi saat adanya modulasi, itu syaraf yang aferen yang ada di sini akan turun ke bawah, dan ini syaraf eferen turun ke bawah, dan juga ini syaraf aferen yang dimana stimulus itu datang, dan stimulus itu akan ditransport untuk naik ke atas, sehingga sampai ke korteks. Ini yang modulasi, di mana adanya syaraf yang turun ke bawah, adanya descending neuron. Itu akan memberikan signal yaitu NA atau 5-HT, di mana syaraf ini di mana yang NA dan 5-HT ini akan menginhibisi pengeluaran substance P, di mana substance P itu yang dikeluarkan oleh neuron yang pertama ini. Neuron yang pertama biasanya mengeluarkan substance P untuk memberikan impuls ke yang second order neuron, yaitu neuron yang kedua yang dibawa naik ke atas ke otak. Jadi substance P ini merupakan impuls yang akan dibawa oleh neuron kedua. Sedangkan yang descending neuron ini, di mana modulasi ini, itu bisa menimbulkan pengeluaran NA atau 5-HT, di mana dapat menginhibisi pengeluarannya substance P ini, sehingga sehingga impuls nyeri ini tidak disampaikan ke otak.
Dan ini juga dapat, dengan pengeluaran NA dan 5-HT pun juga dapat mengaktifasi interneuron, di mana interneuron akan mengeluarkan unsur enkefalin atau juga disebut opioid, yang akan menginhibisi pengeluarannya substance P dan juga menginhibisi penerimaan substance P itu, sehingga akan penerusan impuls nyeri akan terputus di situ. Jadi inilah modulasi di mana impuls nyeri itu dapat terputus di sini. Selanjutnya, setelah adanya transduksi, transmisi, dan modulasi, maka persepsi nyeri akan dirasakan secara subjektif oleh orang tersebut yang merupakan akumulasi dari 3 faktor di bawah, yaitu adanya jadi adanya net impuls, di mana mungkin dikurangi oleh modulasi atau adanya nyeri impuls yang banyak dari transduksi dan ditransmisi ke otak. Namun persepsi nyeri ini juga memang ada pengaruh oleh faktor sosial atau lingkungan. Baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai instrumen penilaian nyeri. Ada berbagai macam, yaitu mulai dari VAS, NRS, WBFS, adanya MPQ, dan juga Pain Diary. Yang pertama-tama adanya Visual Analog Scale, yaitu VAS, di mana ini yang sangat sering digunakan di klinis, secara klinis dan universal, di mana dapat menilai intensitas nyeri dari pertanyaan. Jadi pasien akan diberikan pertanyaan, seberapa parahkah nyeri Anda yang Anda rasakan sekarang ini, dari 0 yang tidak nyeri sama sekali, sampai 10, di mana nyeri itu sangat sakit dan tidak tertahankan lagi. Dan pasien diharapkan untuk memberikan suatu nomor, di mana nomor itu akan diartikan demikian. Bila 0 berarti tidak nyeri sama sekali, 1-3 merupakan nyeri yang ringan, 4-7 merupakan nyeri yang sedang, 8 dan 10 sampai 10 merupakan nyeri yang berat. Jadi bisa dilihat di sini hanya kayak tabel bisa kita tulis di sini apabila pasien berkata misalkan nyerinya itu hanya di level 5 gitu. Berarti nyerinya itu hanya sedang. Visual analog scale itu memang banyak keuntungannya. Yang pertama-tama adalah sangat sensitif dan juga murah karena hanya pertanyaan saja dan juga bisa dicetak dalam kertas dan juga mudah dimengerti dan reproducible. Dan karena hal ini semua dapat diaplikasikan kepada semua pasien, mulai dari anak-anak yang dari mungkin di atas 5-7 tahun dan juga sampai dewasa, karena hanya mengandalkan pengertian dari pasien dan juga mengerti pertanyaannya tersebut. Dan juga dapat mengukur semua jenis nyeri. Tetapi memang ada kerugiannya, yaitu memang pengukurannya sifatnya sangat subjektif. Contohnya, apabila orang yang tidak tahan dengan suatu nyeri, maka akan misalkan nyeri yang medium untuk pasien mungkinkah 2 atau 5 gitu. Jadi memang sangat subjektif. Yang kedua yaitu satu dimensi dan skalanya membatasi. Yang ketiga yaitu pasien harus hadir saat pengukuran. Yang keempat, adanya pasien harus mampu mengerti pertanyaan secara visual, motorik, dan kognitif untuk melakukan pengukuran. Sehingga visual analog scale ini tidak memungkinkan untuk pasien yang mungkin tidak dapat melihat atau mendengar yang tuli dan buta di waktu yang bersamaan. Lalu yang kedua, mungkin sulit untuk pasien yang masih sangat muda, yang tidak mengerti pertanyaan secara kognitif. Lalu mungkin untuk orang yang setelah memiliki demensia atau memiliki penyakit kognitif lainnya, itu pun juga mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengerti pertanyaan tersebut. Selanjutnya adanya NRS, yaitu Number Rating Scale. Ini juga mungkin sangat mirip dengan VAS, tetapi adanya perbedaan. Jadi
scale ini untuk menilai intensitas nyeri menggunakan tabel garis yang ada. Jadi garisnya mirip seperti VAS di mana mulai dari 0 sampai 10. Namun apabila 1 sampai 3 yaitu nyeri ringan dan tapi di sini 4 sampai 6 merupakan nyeri sedang dan 7 sampai 10 merupakan nyeri berat. Keuntungannya juga sangat sederhana, mudah dimengerti, sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan juga perbedaan etnis. Dan juga number rating scale ini tidak memerlukan koordinasi visual dan motorik karena dapat dilihat dengan baik gitu karena adanya garis. Sehingga lebih mudah dari FAST untuk menilai nyeri akut. Nah, kerugiannya adanya satu dimensi dan juga skalanya membatasi. Yang kedua yaitu adanya keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan nyeri karena hanya nomor saja. Selanjutnya ada Wong-Baker Face Pain Rating Scale, yaitu WBFS, di mana ini juga sering digunakan di klinis karena dapat menilai intensitas nyeri menggunakan 6 wajah kartun, yaitu yang di sini mulai dari yang tersenyum, karena orang mungkin bisa tersenyum karena tidak merasakan nyeri sama sekali. Lalu semakin lama senyumannya mulai memudar sampai memang bisa menjadi sangat sedih dan juga ketakutan. Selanjutnya, jadi ada 6 yang dari 0, 2, 4, 6, 8, dan juga 10, di mana 0, yang 0 ini dari tersenyum sampai sangat sedih dan ketakutan. Keuntungannya ini memang universal, dapat digunakan dari anak yang 3 tahun sampai dewasa, karena tidak terbatas bahasa. Karena mungkin anak-anak kecil belum bisa membaca dengan baik, tetapi bisa mengenal emosi dari gambar tersebut, gambar kartun. Lalu yang kerugiannya adalah memang pasien harus dengan teliti melihat ekspresi wajah pasien, karena dinilai oleh dokter yang berbeda, maka kemungkinan hasil pemeriksaannya akan berbeda, karena memang rawan subjektif. Misalkan menurut saya, memang apabila menurut pandangan saya, suatu wajah orang mungkin sekitar 6 begitu. Mungkin ada beberapa orang mungkin mikir tidak separah itu, mungkin hanya 2 atau 4. Jadi memang lumayan subjektif. Lalu yang ketiga, adanya kurang mewakili rasa nyeri yang dialami, karena memang ekspresi nyeri orang berbeda-beda. Terkadang ada orang yang merasakan nyeri sekali dan tidak meringis, dan masih bisa tersenyum juga, karena memang pain tolerance-nya mungkin tinggi juga. Selanjutnya adalah ada MPQ atau juga disebut McGill Pain Questionnaire. McGill Pain Questionnaire ini untuk mengetahui intensitas dari nyeri pasien dan juga untuk mengetahui lebih lanjut, lebih detail lagi mengenai kualitatif dari sifat kualitatif dari nyeri tersebut, yang terdiri dari 4 bagian, di mana yang pertama ini bisa dilihat adanya untuk mengetahui lokasi nyeri. Terkadang pasien tidak mengetahui, hanya bilang di bagian perut, dokter, karena perut itu mungkin bagiannya besar. Untuk apabila mengetahui regio yang lebih detail, mungkin bisa membantu dokter untuk mendiagnosisnya begitu. Jadi dengan gambar ini bisa mengetahui lokasi nyeri lebih detail lagi. Yang kedua yaitu adalah indeks nyeri, di mana adanya 78 kata sifat yang dibagi menjadi 1 sampai 2, yaitu kualitas sensorik, waktu, lokasi, dan suhu. Dan yang kedua yaitu 11 sampai 15, di mana adanya kualitas efektif nyeri, seperti stres, takut, yang bisa dilihat di sini ya, kayak 11 sampai 15. Di mana bisa disebut seperti stres atau takut begitu, frightful. Lalu untuk yang 16 bisa mengetahui dimensi evaluasi. Apakah evaluasi ini selama evaluasi apakah hanya annoying atau hanya menyebalkan atau sangat tidak bisa ditahan lagi. Lalu 17 sampai 20 adalah kata-kata sifat lain yang mungkin dapat membantu dokter untuk mengetahui
kualitas dari nyeri tersebut. Yang ketiga, untuk mengenai pertanyaan mengenai nyeri yang sebelumnya dan lokasinya tersebut. Bisa mungkin ditulis di komen. Yang keempat, adanya indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini, yaitu dan juga biasa disebut PPI di sini. Dan bisa diberitahu dari 0 sampai 5, ada 6, di mana yang pertama itu dari tidak nyeri sama sekali sampai tidak tertahankan lagi. Jadi biasanya McGill-Payne Questionnaire ini memang digunakan untuk pasien dewasa saja. Karena di sini memang banyak keuntungannya untuk menggunakan questionnaire, karena sangat spesifik. Jadi dengan begini dokter dapat mengetahui diagnosis dengan kata-kata sifat yang sangat detail. Yang kedua, dapat digunakan secara luas. Mungkin tidak hanya nyeri pada perut saja, mungkin bisa nyeri kepala atau yang lain juga. Yang ketiga, adanya dapat digunakan untuk pasien yang kanker dan juga non-kanker. Yang keempat, dapat mengetahui sifat nyeri pasien yang lebih detail, sehingga membantu proses diagnosis. Dan kerugiannya ada beberapa, yaitu memang memerlukan kapasitas intelektual dan vokabulari yang cukup, dan juga terbatas bahasa dan budaya yang berbeda. Memang kuesioner yang sebelumnya merupakan menggunakan bahasa Inggris, jadi mungkin beberapa orang yang tidak mengetahui bahasa Inggris dengan baik, maka akan terbatas juga untuk memberitahu, mungkin karena mereka tidak mengetahui kata-kata yang ada, maka mereka tidak dapat dengan efektif untuk memberitahukannya. Yang kedua, tidak reproducible. Yang ketiga, yaitu durasi tes lamanya 5-15 menit, yaitu sangat lama apabila pasien dalam keadaan yang sangat nyeri, maka kuesioner ini mungkin tidak terbaik untuk dilakukan, untuk evaluasinya. Gitu. Biasanya mungkin diberikan kepada pasien yang setelah masa-masa nyeri akutnya. Gitu. Yang terakhir, adanya pain diary, yaitu di mana pasien diminta untuk menuliskan apakah kualitas dan kuantitas nyerinya pada diary, dalam suatu diary gitu. Biasanya ini digunakan oleh pasien dewasa yang nyerinya itu kronis dan sudah mengidap nyeri ini sejak lama. Jadi di sini bisa dilihat adanya berbagai macam template diary-nya. Yang pertama ini mungkin di sini bisa dilihat adanya mungkin petanya gitu, ada gambar lokasinya, dan di sini bisa dievaluasi physical symptom, yaitu gejala fisiknya, lalu ada apakah impaksi terhadap mental dan juga kognitif dan emosional, dan apakah faktor-faktor yang membuat nyerinya semakin parah gitu. Dan ini mungkin lebih detail daripada ini. Dan ini biasanya ada berbagai macam pertanyaan untuk pasien menjawab di sininya, Beth. Jadi bisa dilihat mungkin selama seminggu atau 2 minggu atau selama bertahun-tahun untuk dilihat biar ada rekornya. Gitu. Lalu keuntungannya adalah memang lebih akurat dari ingatan memori, sehingga dokter dapat memberikan diagnosis dan manajemen secara lebih efektif. Lalu yang kedua, adanya dapat ditulis secara detail penggunaan obat-obat apa saja yang bisa digunakan. Kembali lagi, ini dapat memberikan diagnosis dan manajemen yang lebih efisien apabila pasien sudah menulis ada suatu obat yang digunakan dan memang obat itu tidak membantu begitu banyak, maka dapat diberhentikan. Selanjutnya, adanya kerugian, yaitu memang tergantung keterampilan verbal dan motorik, tergantung ketepatan juga, dan juga akurasi yang mencatat. Karena memang lebih subjektif, jadi pasien harus menulis secara akurat juga. Selanjutnya, memang pain diary ini memakan waktu yang cukup lama, karena sangat detail. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis nyeri. Yang pertama, adanya nyeri somatik. Yang kedua, adanya nyeri visceral. Yang ketiga, adanya nyeri alih.
Yang pertama nyeri somatik. Nyeri somatik merupakan nyeri yang timbul pada organ yang non-visceral. Umumnya dideskripsikan dengan nyeri yang kram atau juga perih nyeri. Nyeri yang perih gitu. Mekanismenya adalah nyeri somatik diakibatkan oleh reseptor nyeri yang ada di jaringan, termasuk kulit, otot, tulang, sendi, dan juga jaringan ikat yang diaktifkan. Stimulus yang dapat mengaktifasi nyeri somatik merupakan trauma, suhu, getaran, dan juga pembekakan. Contohnya merupakan nyeri postoperatif seperti yang ini, yang kedua nyeri metastatik gitu, yang ketiga adanya nyeri tulang, nyeri artritis, dan juga adanya nyeri luka bakar. Selanjutnya ada nyeri yang timbul dari organ internal tubuh seperti jantung, pembuluh darah, kelenjar limfe, dan sistem respirasi, gastrointestinal, urologi, reproduksi, omentum, dan peritoneum. Nah, nyeri-nyeri ini berciri-cirikan sebagai nyeri yang tumpul dan biasanya tuh terasa di dalam dan tidak terlokalisir, yaitu membaur begitu. Kayak tidak ada di suatu tempat yang tepat begitu. Jadi karena rasanya memang membaur, karena bisa dikira-kirakan umumnya di daerah sternum yang bawah atau abdominal yang atas. Onsetnya juga tidak jelas dan diikuti oleh sensasi otonom seperti mual, muntah, diare, palpitasi, dan juga revert pain. Nah, mekanisme nyeri visceral ini biasanya stimulusnya adalah iskemik, lalu adanya stimulus kimia, yang ketiga adanya spasme viskus berongga yang mungkin adanya spasme begitu, ataupun juga adanya distensi yang berlebih pada viskus berongga. Misalkan lambung yang terasa lebih distensi lambung juga akan terasa nyeri gitu. Dan di sini bisa dilihat adanya organ-organ visceral yang terhubung dengan sumsum tulang belakang sehingga ini dapat menimbulkan nyeri-nyeri visceral. Lalu yang kedua adanya revert pain. Revert pain ini memang sangat mirip, memang awalnya itu juga dari visceral, yaitu nyeri yang dirasakan kepada area yang bukan merupakan sumber nyerinya, di mana nyeri ini berasal dari organ visceral yang kemudian dialihkan ke area di superficial tubuh. Bisa dilihat di sini, misalkan apabila orang yang mengalami myocardial iskemi, infark myocardium bisa merasakan nyeri di dada kiri dan juga yang lengan kiri dan rahang mungkin yang beradiasi ke rahang dan juga ke ujung tangan. Misalkan yang kedua yang sering itu adalah appendix dan biasanya nyeri di daerah McBurney point, yaitu nyeri di perut bagian kanan bawah. Nah, mekanisme dari revert pain ini adalah adanya dua neuron aferen ini yang di sini, yang satu mungkin superficial dan yang satu itu adalah visceral, di mana dua-dua dari neuron aferen ini berkonvergen di sel proyeksi dan sensorik yang sama. Jadi misalkan adanya sel proyeksi spinotalamusnya ini misalkan ya, dan alhasil otak memproyeksikan rasa nyerinya itu ke daerah somatik. Jadi misalkan ada rasa nyeri di misalkan ini nyeri di miokardium gitu. Lalu yang ini adanya dermatom yang di daerah dada kiri. Jadi karena
aferennya itu, sel proyeksinya itu sama, jadi akan kembali ke dermatom begitu. Makanya kan nyeri yang akan dirasakan bukanlah di jantungnya begitu. Yang dirasakan adalah di kulit di daerah yang sebelah kiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai WHO Step Ladder Pain Management, di mana Step Ladder Pain Management ini ada 4 dan juga ada yang 3, tetapi pada kali ini saya akan memberikan yang lebih lengkap, di mana ada 4 step. Yang pertama yaitu mungkin yang paling minor, yaitu menggunakan non-opioid analgesic atau juga NSAID, di mana contohnya seperti paracetamol atau ibuprofen begitu. Yang kedua bisa menggunakan weak opioid, di mana contohnya mungkin kodein atau tramadol gitu. Yang ketiga adanya strong opioid seperti metadon dan juga oral administrasi dan juga transdermal patch. Biasanya strong opioid yang bisa digunakan adalah fentanyl. Yang keempat bisa juga digunakan nerve block atau epidural atau PCA pump, neurolytic block therapy, dan juga spinal stimulator. Ini mungkin lebih kayak ke arah bukan obat saja, yaitu udah intervention begitu. Jadi yang untuk pertama adanya ini seperti neurosurgical procedure gitu ya. Jadi yang pertama itu kita bisa lihat untuk mengatasi acute pain. Biasanya tuh dimulai dari 3 gitu, dari atas, dari step yang pertama. Jadi biasanya untuk pain nyeri yang akut atau mungkin kronik, nyeri yang kronik tetapi tidak dapat dikontrol sebelumnya gitu. Yang akut sih biasanya mulai dari step 3 turun ke bawah begitu. Dan kalau misalkan adanya nyeri yang tidak malignan begitu, atau juga ada nyeri kanker, nyeri yang kronis, biasanya dimulai dari non-opioid dulu, maka akan naik ke atas, di mana bisa dievaluasi apabila tidak cukup menggunakan NSAID saja, bisa ditambah menjadi weak opioid, lalu akan menambah terus. Apabila sampai sudah tidak dapat di manage dengan baik menggunakan step 1, 2, 3, maka dapat digunakan adanya neurosurgical procedures, di mana ada 5 contoh ini. Sekian presentasi dari saya mengenai pain management. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terima kasih.